Salam saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sukacita yang besar bagi saya bagaimana pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul menyesal. Tentu kita semua pernah mengalami namanya penyesalan. Kita ketika sudah menyesal itu tidak pernah kita perbaiki atau tidak dapat kita perbaiki lagi, sehingga itu hanya tinggal sebuah kenangan. Penyesalan orang bilang katakan selalu datang terakhir. Kalau kita lihat, kalau misalnya penyesalan itu datang di awal, itulah namanya pendaftaran. Jadi kenapa penyesalan selalu berada di akhir? Nah, di sini ada satu cerita mengenai orang tua, kedua orang tua, di mana yang satu masih berusia muda dan yang satu sudah berusia tua. Orang tua yang muda ini baru saja pulang dari kantornya. Dia begitu capek, dia begitu kecewa dengan teman-teman atau sahabat kerabatnya yang ada di kantor. Ketika dia pulang, dia melihat halamannya dan juga main-mainan dari anaknya yang telah dipakai tetapi tidak dirapikan. Dia begitu kecewa dengan anaknya sehingga dia teriak sana teriak sini, memancing tetangganya yang adalah orang tua yang sudah berumur untuk keluar. Ketika orang tua ini keluar, orang tua ini menegur kepada orang tua yang lebih muda. Ada apa anak muda? Kenapa kamu begitu marah? Kamu begitu kecewa? Karena kamu baru saja pulang dari kantor. Jadi anak muda ini dia membela bahwasannya dia berhak untuk marah. Dia katakan bahwa berulang kali dia menasehati anaknya agar merapikan mainan yang sudah digunakannya, diletakkan pada posisinya agar rapi. Tetapi di sini ketika dia melihat ternyata anaknya tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh dia merasa kecewa, dia merasa berhak untuk marah. Jadi orang tua ini langsung berkata kepada anak muda, kalau itu permasalahanmu, izinkan saya untuk merapikan mainan dari anakmu. Anak muda ini terkejut. Bagaimana bisa ketika kita melihat ternyata harus kita yang merapikan. Kita sudah capek pulang dari kantor atau apa, tetapi masa orang tua ini mau membersihkan atau merapikan mainan dari anaknya. Lalu orang tua ini berkata kepada anak muda, anak muda, dulu saya juga seperti engkau. Ketika saya pulang sudah capek, saya kecewa dengan pekerjaan yang harus saya pikul di kantor. Ketika saya pulang, di situ saya melakukan yang anak muda lakukan pada saat ini. Tetapi ketika saya sudah tua, anak-anak saya sudah berkeluarga dan mereka jarang lagi untuk pergi atau untuk menjenguk saya. Jadi ketika saya tua, saya merasakan begitu kesepian. Saya membutuhkan begitu banyak perhatian dan saya menyesal bagaimana saya tidak memperlakukan anak saya dengan baik. Ketika orang muda ini dikatakan seperti itu, dia langsung berpikir dan dia langsung merenungkan apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1, dia katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Di sini firman Tuhan katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang seperti kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa penyesalan itu ada kategorinya. Di sini dikatakan bahwa sebelum tiba hari-hari yang malang, artinya penyesalan itu bisa sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Dan di sini dikatakan sebelum tiba tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya penyesalan itu bisa datang dan kita ingat sampai bertahun-tahun. Jadi saat ini kita diingatkan, mungkin kita masa muda, kita merasa bahwa di sini kita memiliki power, kita memiliki satu hal untuk kita lakukan. Apa yang kita senangkan bagi anak muda, kita akan lakukan dan kita merasa bahwa itu bisa menghibur saya,
itu bisa membuat saya lebih senang. Tapi di sini dikatakan bahwa walaupun kita bisa melakukan itu adalah hak kita, tetapi di sini dikatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Artinya apa? Ketika kita memiliki kebebasan untuk memilih, untuk bertindak, kita harus berlandaskan kepada Tuhan. Kita harus mengingat pencipta kita. Ada istilah WWJD, What would Jesus do? Artinya apa yang dilakukan Yesus kalau Yesus berada di posisi kita. Saat ini saya yakin kita semua mungkin berusia muda ataupun tua pernah mengalami namanya penyesalan. Kalau kita tidak mau menyesal, kita tidak mau merasa kecewa akan masa lalu kita yang mungkin kita tidak bisa perbaiki, mulai dari sekarang ingatlah akan penciptamu. Kenapa? Ketika kita ingat pencipta kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita muda, ketika kita masih kuat, ketika kita masih memiliki karisma, kita dapat melakukan sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tahu harus melakukan sesuatu ini, apakah yang saya lakukan ini, apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita sudah lakukan itu, kita tidak akan pernah menyesal. Kalaupun mungkin ada beberapa hal kita tidak bisa menyesal untuk bertahun-tahun, karena kita sudah mengingat pencipta kita dan kita sudah melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi untuk kita semua, khususnya kepada anak muda, ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang seperti kau katakan, tak ada kesenangan di dalamnya bagiku. Jadi kita mulai sekarang, kita ingat Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar kita nanti memasuki usia tua, kita tidak menyesal. Kiranya Tuhan memberkati.